saya nggak nyangka juga, saya juga nggak kepingin jadi dukun atau spiritual itu, karena memang basic saya nggak ke situ. Saya pernah mimpi kejadian pada diri saya sendiri atau saudara saya, tapi saya nggak bisa nolong. Dan itu kejadian yang sangat menyakitkan buat saya. Kalau nanti anaknya lahir laki-laki, simpan. Kalau perempuan telan gitu. Tapi dia ambil, masukkan ke sini, gak ada, hilang. Habis itu saya cari, nek, sudah di bawah kolong jadi ular. Kalau kamu pengen tahu dirimu atau kenapa, kamu ambil itu batu salah satu situ. Nanti kamu bisa baca itu batu. Nah, saya angkat. Wah, enggak ada tulisannya, saya bilang gitu. Ya kamu usap, nanti ada tulisannya. Lah, di situ saya usap. Tertulis kamu akan jadi prias terkenal. Loh, seneng kan? Ternyata prias goib, Mas. Enggak seperti yang mereka bayangkan. Semuanya punya konsekuensinya, Mas. Jadi ada yang harus dibayar. Saya itu mimpi kayak ngelihat langit. Seharusnya bulan itu ada warnanya, ini gelap. Mungkin musim kayak penyakit, panggebluk itu masih ada sih, Mas. Jadi pesan saya sama Pak Prabowo, jangan lupa dasi sama tali sepatunya. Salam ganjil misteri untuk penikmat ganjil. Nah, malam ini di studio ini kita kedatangan Bunda Iva Borneo. Salam. Jauh-jauh datang ke studio. Terima kasih banyak, Bun. Terima kasih kembali. Ini baru pertama kali main ke sini ya? Sebenarnya udah beberapa kali, cuman yang lebih fokus nih malam ini karena banyak kegiatannya kan. Oke. Dan ini Bunda Iva Borneo, nanti kita kulik sebuah keilmuan yang Bunda bawa dari Borneo dan profilnya seperti apa sih mungkin ya. Sekarang aku mau nanya nih, Bunda Iva Borneo, ini asalnya dari mana sih? Ini saya dari Kalimantan. Kalimantan? Saya pakai nama Iva Borneo. Iva Borneo? Kesannya supaya lebih universal, lebih ke Nusantara. Keilmuan awalnya itu pasti dari nenek buyut saya atau leluhur. Asli Kalimantan ya? Ada dua alternatif nih. Saya itu ada campuran, jadi nggak pure Kalimantan. Jadi ada darah Jawa, tinggal di Kalimantan dari kecil. Jadi ilmu spiritual saya dari nenek buyut saya. Jadi turunan. Oke. Dan sejak kapan sih Bunda Iva tuh menjadi seorang spiritual? Gimana tuh bisa mendapatkan sebuah gift talenta itu? Ini jadi kita kilas balik ya. Waktu itu saya nggak nyangka juga, saya juga nggak kepingin jadi dukun atau spiritual itu, karena memang basic saya nggak ke situ gitu loh. Saya lebih ke seni ya. Tapi karena memang udah turunan, jadi mau nggak mau, semakin saya tolak semakin sakit. Jadi ya saya jalanin aja. Gimana tuh? Ceritanya gimana? Nah, ceritanya ini pada waktu itu nenek saya meninggal. Setelah nenek saya meninggal, saya mengalami hal-hal yang di luar nalar. Jadi bukan penglihatan atau bagaimana. Jadi saya menemukan spiritual saya itu lewat goib. Jadi pada saat saya tidur, jadi ada kejadian-kejadian dari mimpi, dari macam-macam. Tapi saya pasti nolak. Ntar saya bilangin orang halu atau sinting. Saya kalau nggak salah itu waktu itu usia saya 25 tahun. 25 tahun dapat mimpi-mimpi itu? Dapat mimpi-mimpi. Jadi dari situ beberapa kali mimpi kejadian. Tetapi yang menyakitkan buat saya pernah mimpi kejadian pada diri saya sendiri atau saudara saya. Tapi saya nggak bisa nolong. Dan itu kejadian yang sangat menyakitkan buat saya gitu. Kapan adik saya kecelakaan, kapan dia meninggal, apa kelihatan. Di penglihatan Bunda? Iya, tapi itu penglihatannya pada saat saya tidur, Mas. Ya kayak satu mimpi gitu kan. Iya. Jadi itu saya sudah dikasih petunjuk. Nanti ini seperti ini, motor minta dikasih kembang. Sementara motor di rumah kan banyak, saya nggak tahu punya motor siapa. Yang mana? Nah, terus nanti ini akan ada terjadi seperti ini. Tapi saya nggak percaya.
saya tidak percaya tapi terjadi kayak gitu. Oke, akhirnya baru menyadari ya. Dan terlambat. Ya telat lah, karena penyesalan akhirnya saya ngapain sih jadi kayak gini gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ya udah saya jalanin aja. Itu mimpi itu sekali atau berkali-kali hingga Bunda menyadari itu? Mimpinya tuh berulang, kadang kayak sinetron bersambung-sambung. Oh, kayak puzzle-puzzle gitu. Oke. Tapi kejadian gitu. Nggak percaya sih Mas, maksudnya kita bisa lewat penglihatan itu terjadinya di bawah alam sadar kita gitu, bukan terjadi ini saya ngelihat gitu, enggak, tapi pada saat saya sedang tidur, kan saya selalu malam ya, kan susah tidur, jadi pada saat setengah tidur, setengah ngantuk, nah itu hanya kadang-kadang saya malas tidur, takut ngimpi lagi, dapat petunjuk lagi, iya, jadi akhirnya saya ngantongan karena ini, jadi kalau saya mau tidur sedikit banyak, saya minum obat dulu biar bisa rileks, biar sebentar gitu. Oke. Dan saat menyadari di usia 25 tahun punya penglihatan sebelum kejadian atau penglihatan masa depan lah itu, akhirnya Bunda konsultasi atau itu sehingga Bunda ini gift nih, ini talenta atau ini kutukan nih, itu gimana? Awalnya saya bilang ini kayaknya kutukan deh, saya bilang gitu. Mungkin ada leluhur saya dulu punya karma masa lalu kan, karena orang pikir oh enak ya bisa nerawang orang, bisa ngelihat, justru itu menderita buat saya awalnya. Ya yang saya bilang menderita karena saya nggak bisa ngebantu pada waktu itu, bisa tahu akan terjadi sesuatu tapi saya nggak bisa bikin apa-apa. Punya pesan yang belum terjadi tapi nggak bisa berbuat apa-apa ya. Padahal dia udah pesanin nanti seumpama nih tiba-tiba kayak bapak saya, penglihatan saya itu bapak saya udah meninggal, kepalanya aja turun gitu kan. Nanti tolong kasih tahu. Tapi gimana ya, bahasa yang disampaikan ke saya itu nggak jelas Mas, karena dia bilang posisi saya jauh, dia bilang gitu. Ya saya cuma bilang alam kita berbeda gitu aja. Tapi sana jangan deket-deket saya. Soalnya alam saya berbeda sama Pak. Tapi dia kasih tahu nanti motor suruh kasih bunga atau bagaimana kayak gitu. Oke. Dan penglihatan dalam mimpi itu pesannya dari seorang papa Bunda? Oh, dia yang bisikin itu, dia yang kasih itu. Terus kadang-kadang dari nenek saya, jadi dari orang-orang yang kadang-kadang nggak saya kenal Mas. Kayak gimana Bun? Ya misalnya tiba-tiba kan ada yang ketuk-ketuk pintu gitu, saya bukain. Nah saya bukain ada nenek-nenek. Terus saya bilang cari siapa Nek? Tapi dia bilang cari kamu, cari saya, dalam hatiku saya nggak kenal gitu. Terus mau apa? Terus dia kasih sesuatu ini. Pada saat itu saya hamil ya. Sedang hamil 7 bulan, kasih ini, kasih benda, kasih benda, langsung ya saya ambil, tapi saya bilang buat apa kan gitu kan, kalau nanti anaknya lahir laki-laki simpan, kalau perempuan telan gitu, tapi dia ambil masukkan ke sini gak ada, hilang. Habis itu saya cari nek sudah di bawah kolong jadi ular lah gitu kan, jadi halusinasi nih. Waduh kepikiran maksudnya. Itu di usia berapa? Ya kalau nggak salah saya umur 27 deh itu. Mungkin banyak orang bilang punya penglihatan ke depan, punya sebuah vision gitu, enak ya, tapi ternyata itu ngebatin juga Bun. Enggak, maksudnya enggak seperti yang mereka bayangkan, semuanya punya konsekuensinya Mas. Jadi ada yang harus dibayar. Ya mungkin saya bisa bantu orang, tapi kadang-kadang maaf ya, tukar. Jadi benar sih orang-orang yang spiritual tuh kadang ditukar dengan kesehatannya sendiri kalau kita nggak ngerti caranya. Oke, ini harga yang dibayar itu adalah kesehatannya Bunda sendiri. Melihat masa depan dibayar dengan harganya. Jadi saya sering kayak sakit terus kayak nggak punya energi gitu. Oh gitu. Itulah dengan berjalannya waktu ada petunjuk lagi. Nanti perjalananmu seperti ini. Jadi kita udah kayak dikasih stempel. Kemungkinan orang awam bilang, ah masa mitos atau halu gitu. Itu bukan halu, tapi saya udah ngalamin. Itu perjalanannya ya Mas ya. Tapi makanya saya nggak mau semua, ini mau gini-gini terima, enggak. Sekiranya saya nggak sanggup, ya udah nggak bisa. Jadi saya mesti lihat kasusnya dulu, nggak sembarang terima-terima. Karena saya yakin di atas langit masih ada langit. Kemungkinan saya nggak bisa, mungkin ada yang lain lebih bisa. Tertekan atau gelisah dengan talenta yang Bunda dapatkan di usia 25 tahun, 27 tahun itu, akhirnya gimana? Cikal bakal Bunda bisa belajar tentang spiritual?
awalnya banyak saran juga dari teman, udah terima aja gitu, jangan ditolak, jalanin aja. Pasti saya nggak mau nerima. Saya dulu kan kepengennya jadi pengusaha yang kaya raya gitu, pikir saya kan. Kok malah jadi dukun ini, waduh. Image dukun kan kurang bagus ya Mas, cuma sekarang kerennya spiritual gitu. Awalnya juga nggak nerima jadi kayak gini. Soalnya memang ada harga yang harus dibayar. Jadi untuk melakukan sesuatu itu nggak gampang Mas. Makanya kenapa saya jarang nerima atau pasien atau apa, kalau memang ritualnya nggak cukup lebih baik nggak usah Mas. Karena nanti kita yang kena, kita yang ngerasakan sakitnya. Oh gitu. Makanya kenapa sekarang saya selalu perjalanan ke sana kemari, saya kan menelusuri sejarah aja, pengen tahu di mana gitu. Dan perjalanan ini memang sudah kayaknya sudah diatur ya sama alam semesta, saya mesti kemana, atau saya harus bertemu dengan siapa, saya dipertemukan dengan siapa. Kan saya enggak menyangka kan seperti ini gitu. Oke. Akhirnya Bunda menerima takdir amanah dari ilahi, akhirnya menerima kemampuan itu di usia berapa waktu itu? Cukup lumayan juga. Pada waktu itu kalau nggak salah saya usianya sekitar 35 ya. Kan sekarang sudah 50 ke atas ya. Nah, ya mau nggak mau diterima. Akhirnya ya udah jalanin deh. Belajar pertama kali apa itu? Saya nggak belajar Mas. Karena setiap kali saya akan melakukan sesuatu itu saya selalu, maksudnya di bawah alam sadar saya itu selalu kayak mimpi. Misalnya gini, saya mau ngapain gitu, saya ketemu dengan orang yang mukanya mirip saya bilang sama dia, kamu siapa? Aku bilang gitu. Dia bilang, aku ya dirimu. Aku nggak kembar. Saya kan orangnya agak ngototan ya Mas. Maksudnya saya ini susah diaturnya, agak bandel gitu loh. Visualnya mukanya sama kayak Bunda? Sama, dia bilang. Korin? Kemungkinan besar zaman sekarang mungkin gitu ya. Tapi kalau untuk spiritual mungkin itu adalah ya diri kita sendiri yang menjaga kita, kayak among-amongan kita gitu kan. Kita kan mesti punya nyamong, kakek among, kakang kawa, adi hari-hari ya, 5 pancer kita. Nah seperti itu, kemungkinan itu. Cuman dari situ dia bicara sama saya, nanti kamu akan bisa mandiin orang. Walah saya bilang gitu. Wong saya aja bacaannya ndak tahu lah, Mas. Saya masih ngotot kan di mimpi. Tapi dia bilang kalau kamu lupa, kamu nanti bakar menyan ini gitu kan, ada tandanya. Nah, enggak ada, saya enggak punya, memang saya enggak punya. Atau gini aja, catat aja, nanti saya bangun tidur saya enggak lupa, saya bilang. Lah bangun tidur catatannya enggak ada Mas, tiba-tiba besoknya gitu ada keluarga saya yang dari hutan bawa Mas, bawa menyannya itu dapatnya dari pohon ulin ya, kayak getah ulin yang sudah jadi fosil atau apa gitu, itu saya punya. Nah di situ saya mulai, aduh kok sama dengan mimpi. Nah dibanding-bandingkan itu sama. Oke, berarti gift atau kemampuan Bunda dalam keilmuan Bunda itu ditutor oleh pemimpi yang mimpi-mimpi itu ya. Jadi belajar lewat petunjuk-petunjuk mimpi itu. Iya, petunjuk itu. Jadi nggak pernah belajar karena saya juga malas belajar. Saya baca aja malas gitu kan. Berarti takdir ini yang menghampiri Bunda ya, bukan Bunda yang mengejar mimpi. Nggak usah, saya nggak kepingin juga jadi spiritual awalnya. Tapi ya udahlah, jalanin aja, ya kan. Biar mudah Bun. Awet muda? Wah syukur, alhamdulillah. Ini karena keilmuan pengasihannya atau mungkin kemungkinan perawatan gitu. skincare juga Bun? Enggak, saya nggak pernah pakai skincare gitu. Aneh aja kan, saya suka jalan-jalan. Jadi waktu untuk skincarean tuh nggak cukup. Mungkin karena gini Mas, saya kan sering ritual ya. Jadi maksudnya diyakinin atau tidak diyakinin, dupa yang saya pakai itulah skincare-nya. Jadi energinya dari situ. Jadi kalau saya disuruh pilih, kamu ku ajakin cari perhiasan yang bagus-bagus apa ke toko dupa, saya lebih serak ke toko dupa. Karena waktu di Bali kan toko dupa banyak macam ini. Saya kayak kalap, mau ini gitu. Tapi kalau perhiasan atau apa nggak terlalu Mas. Aneh kan? Nah Bun, ini yang saya mau tanyakan adalah kalau Bunda dapat petunjuk dari mimpi itu, katakanlah dia leluhur yang ngetutor atau yang ngebimbing Bunda dalam keilmuan Bunda kan. Nah, leluhur ini Borneo atau Jawa? Kemungkinan juga dari leluhur saya yang di Jawa deh. Karena kalau menurut nenek buyut saya dulu atau kakek-kakek saya yang dulu, itu memang mereka orang-orang yang zaman dulu masih punya pegangan kayak keris, kayak apa, karena barang itu bukan dicari atau dibeli, tapi mereka datang sendiri gitu loh. Manusia spesial ya? Iya, jadi saya yakin karena saya ngebuktiin sendiri. Waktu kecil kan saya bilang sama nenek saya, "Nek, itu apa sih gelodakan di dalam lemari?" Bilang nenek saya, "Ah, tikus," gitu.
kan saya suka nakal juga ya Mas. Saya ambil kursi, nenek saya tidak ada, saya buka, tapi saya lihat kayak keris-keris gitu kan. Dari kecil udah terbiasa itu ya? Iya, terus saya pegang-pegang apaan ini, nggak paham namanya masih kecil kan. Ke sini-sininya mulai paham gitu. Jadi ya sekarang ya wes lah, jalanin aja gitu. Terima. Karena juga semakin menghindar, semakin dikejar, semakin menghampiri juga ya? Iya, semakin saya tolak kok makin tidak enak saya gitu. Kayak noleh aja ada orang, anu sedikit ada orang gitu. Lama-lama saya ini masuk rumah sakit jiwa deh. Kayak stres gitu jadinya. Seperti itu. Kan banyak orang juga jadi seorang spiritualis, jadi seorang dukun, jadi seorang yang berbeda itu enak nih Bun. Bisa ini nih, tapi tadi Bunda juga menyebutkan bahwa ada harga yang dibayar. Bener, ada harga yang harus aku bayar. Nah, sebenarnya harga yang dibayar bagi seorang spiritualis itu apa sih sebenarnya? Nah, ini Mas, sebenarnya kita itu setiap spiritualis kan berbeda-beda ya. Mungkin kemampuannya juga berbeda-beda. Kalau saya terima dengan legowo hati, itu berbeda lagi fungsinya. Tapi kalau saya tolak, itu yang harus saya bayar gitu loh. Dari penolakan itu semakin kita tolak, semakin besar harga yang harus saya bayar. Jadi saat ini ya wes lah, saya jalanin aja seperti itu. Nah, kalau dalam mimpi Bunda bisa melihat masa depan, apa yang terjadi nanti gitu, kadang-kadang bisa melihat diri sendiri nggak sih? Misalnya, jangan pergi, nanti ada Bunda kecelakaan gitu, buat diri sendiri tuh bisa nggak sih? Nah, ini. Saya tuh paling takut kalau ngelihat kayak gitu. Justru saya nggak pengen ngelihat kayak gitu. Saya bahkan kepingin ngelihat saya yang bagus-bagus lah Mas. Maksud saya mau yang lihat kapan, saya pasti nggak mau aku. Aku nggak pernah lihat kayak gitu, nggak pernah mau dan nggak pernah ingin ngelihat. Jalanin aja. Tapi pernah mimpi itu? Pernah. Tapi apa ya, mimpinya itu kurang bagus gitu loh. Kayak gimana Bang? Ya satu contoh, saya ini cita-citanya kan tinggi Mas. Nah, pada suatu hari mungkin orang nggak percaya kalau itu aku mimpi. Saya cuma meyakinin, katanya saya ini bisa ngeliat gini. Mana buktinya kok nggak bisa? Tanpa bawah sadar saya ngantuk. Saya tidur, saya mimpi. Terus saya tanya, terus saya lihat ke langit, saya kayak lihat satu kayak ratu atau kerajaan gitu ya Mas. Saya tanya sama dia, sebenarnya ini saya ini cocoknya jadi apa gitu kan? Cita-cita saya yang bagus kan. Dia bilang, kalau kamu pengen tahu dirimu atau kenapa kan, kamu ambil itu batu salah satu situ, nanti kamu bisa baca itu batu. Nah, tuh saya pilih satu batu, saya ambil, saya angkat. Wah, enggak ada tulisannya, saya bilang gitu. Ya kamu usap, nanti ada tulisannya. Lah di situ saya usap, tertulis kamu akan jadi perias terkenal. Loh seneng kan? Tapi awalnya harapan saya kamu akan jadi orang kaya raya gitu. Tapi ternyata tidak. Nah, menjadi perias terkenal tuh lama-lama saya perdalami, perias apa, orang saya nggak ngapa-ngapain. Ternyata ada Mas. Ya akhirnya saya bisa pengasihan, susuk, terus buka aura. Nah setelah lama-lama baru kebuka, oh bener ya seperti ini. Oh ini bener ya. Jadi saya, ya ilmu gotak-gatuk saya sambung-sambungkan gitu ceritanya. Oh kok cocok gitu. Jadi perias terkenal ini ternyata perias goib Mas. Iya perias goib. Iya, bukan perias artis atau maunya saya tuh kok enak nih ngerias orang ini dapat duit gitu kan. Ternyata bukan seperti itu. Jadi perias goib. Perias goib. Jadi penyampaiannya ke saya, maksudnya mereka menyampaikan mungkin benar, tapi penyampaian ke saya ini saya yang salah terima. Itu batunya apa, Bu? Batu kayak di sungai gitu, tak ambil satu kan kok saya kuat aja, gue bilang, kan suruh baca, ya ambil baca. Pada waktu dibaca, gak ada tulisannya, aku bilang, oh gak ada tulisannya, diusap. Bilang, ya saya usap, tertulis, kamu akan menjadi perias terkenal. Begitu saya baca, waduh, cita-cita saya pengen jadi bos kayak orang kaya gitu kan, ternyata enggak. Jadi waktu pada saat itu pikiran saya masih terlalu enggak ke spiritual gitu. Ya taunya jalannya spiritual. Nah sekarang Bunda Iva Borneo ini lebih dikenal sebagai seorang pengasihan, aura, dan pelet. Begitu. Banyak pasien pelet. Iya. Selain pelet itu kayak serangan dunia ilmu hitam tuh Bunda juga pernah ngerasain nggak sih? Ini mau dijawab jujur, pernah. Itu obatin apa? Santet? Pernah, tapi kalau memang saya nggak mampu, saya pasti akan kasih ke orang lain. Maksudnya ke lebih pakarnya, Mas. Diserang apa, Bu? Ini serangan untuk diri saya. Iya pernah ada. Ya sesuatu lah Mas, kita namanya dimanapun namanya kita kan nggak tahu ya. Entah itu mungkin untuk orang lain pas saya lewat kena saya atau gimana. Dan itu udah terjadi gitu. Tapi ya alhamdulillah udah selesai.
Karena apapun pekerjaan atau apapun profesi pasti ada sebuah resiko ya. Pasti. Dan kita akan mengenal sih, mengintip sih sebuah resiko dari seorang spiritual itu apa sih sebenarnya? Resikonya satu, banyak musuhnya. Kedua, kalau nggak kuat-kuat ya habis sendiri. Ya. Ketiga, menjalani sesuatu itu harus pakai hati, Mas. Jadi ketulusan seorang spiritual itu akan terlihat dari pekerjaannya. Semakin spiritual itu berfokus ke uang, pasti akan berbeda. Yeah. Tapi tidak menutup kemungkinan spiritual juga butuh duit, Mas. Yeah. Karena jujur aja, untuk ritual itu Perlu biaya. perlu biaya. Oke. Dan biayanya juga nggak sedikit. Saya mesti ke sana, dan kayak dupa, kayak apa kan semua mesti dibeli. Jadi nggak ada salahnya. Memang spiritual itu punya harga gitu loh. Iya. Tapi yang paling utama ada sugesti dan maksudnya orang yang mau kita bantu itu tadi yakin tidak? Kalau nggak yakin tidak usah, karena itu tidak akan terjadi, Mas. Jadi misalnya Mas, saya mau nggak ini, misalnya itu nggak ini, tapi saya paksa-paksa, Mas kan nggak mau, pasti juga nggak akan termakan gitu. Tapi kalau memang udahlah Bun, pasrah begini-gini, yang penting bagus, ya insya Allah pasti bagus gitu. Oke. Nah Bun, ini kan juga ada pertanyaan nih. Di era zaman sekarang ini kan pengasihan susuk itu kan bersaing ketat nih dengan skincare nih. Nah, ini gimana nih Bunda nih? Nah, sebenarnya kayak skincare sama susu itu fungsinya untuk kecantikan ya, itu ada sama, Mas. Sona, Cuma ya. bedanya skincare itu luarnya. Tetapi kalau susuk itu dalam. Jadi Oke, gitu. aura, cakra ya apa? Iya. Cakra ya, ya, aura kecantikan itu kalau susuk itu kan secara goibnya. Oh, iya. Kalau skincare kan nyatanya. Nah, sekarang kan kadang-kadang orang salah mengartikan, udah pakai skincare udah gini-gini, beda. Oke. Kamu tetap cantik dilihat tapi nggak pure. Tetap ada perbedaannya. Tetapi biar orang itu nggak pakai skincare, dia pasang susuk atau pengasihannya gede, pasti beda. Ini orang ini kok enak ya diajak ngomong, walaupun dia nggak cantik nih, nggak mancung atau pesek keluar. Tapi kenyamanan yang diberikan ke orang itu kok, kenapa ya dengan ini yang biasa-biasa aja kok aku nyaman. Nah itu. Oke, paham Bun. Berarti kayak ini cewek cantik, mulus ya kan, tapi nggak sedap dipandang. Nah itu dia. Ini cewek biasa aja, cuman enak dipandang, Nah, nangenin gitu. Itu yang penting. Itu yang penting. Jadi aura itu yang dibuka oleh susuk itu. Aura itu yang dibuka. Jadi ada yang namanya bedah aura juga ada. Jadi kalau bedah aura itu kita ngebuang yang aura-aura yang jelek, diganti yang lebih positif. Itu pakai apa? Ya itu tadi, pakai susuk atau mandi. Oke. Jadi susuk macam-macam ya. Jadi ada susuk berlian, susuk emas. Oke, ada apa aja sih susuk? Susuk berlian? Berlian, lalu, susuk emas, susuk intan, semuanya ada, Mas. Itu tingkatannya berbeda atau jenis buat seseorang yang berbeda atau gimana? Jenisnya berbeda. Jenisnya berbeda. Kalau tingkatannya sama, tetapi fungsinya juga berbeda. Kalau misalnya kita pakai susuk emas, emas lebih ke umum ya. Maksudnya bisa siang, bisa malam. Namanya emas itu kan mesti memancarkan sesuatu. Tetapi kalau berlian itu lebih mendinginkan kalau bagi pengusaha. Jadi hawanya nggak panas, tapi lebih menetralkan. Gitu ya. Kenapa orang-orang biar kecil pakai berlian? Karena berlian itu bisa menetralkan, Mas. Menetralkan yang negatif yang lebih mempengaruhi usaha bisnis. Coba lihatin. Pasti ada itu setiap orang pengusaha, kalau mereka tahu pasti biar kecil pasti pakai. Mungkin iya. Kalau kita di dalam nuansa hawa panas, kadang-kadang berpikir juga pasti nggak efektif gitu kan. Jadi kalau kita adem, tentram, ngambil keputusan, berpikir juga mungkin tentram gitu kali ya. Ini sebenarnya pengasihan itu budaya leluhur kita zaman dulu atau gimana sih, Bun? Sebenarnya pengasihan itu memang budaya leluhur. Dari leluhur kita udah ada ya sebenarnya. Kalau zaman dulu itu kan memang sudah ada, Mas. Maksudnya mistik-mistik sebelum ada skincare, sebelum ada yang canggih-canggih kan memang itu dipakai. Semua kan pakai alam, pakai alami ya kan. Cuma sekarang kan udah canggih, Mas. Dia pikir pakai skincare sudah cukup atau bedah plastik. Dan tadi ada apa aja? Susuk, terus pengasihan itu apa sih? Pelet ya? Pengasihan itu ya sama dengan pakai susu. Kalau pelet kan kita orang yang nggak suka kita bikin suka kan. Itu namanya pelet. Itu banyak buat order itu, Bun. Itu banyak. Jadi tergantung maunya apa. Misalnya ada cewek, itu ceweknya sombong banget, Bun, sama aku gini-gini. Bisa nggak dia suka sama saya? Tapi dengan konsekuensi kamu harus
yakin bahwa cewek itu memang kamu jadi ndak kamu main-mainin gitu. Harus janji dulu, gitu. Ada perjanjian dulu. Kan kadang-kadang cowok juga ada pelet, semua cewek mau digandengin gitu. Ditanyain dulu, tapi kembali lagi pada pemakainya Mas, mau dibikin apa gitu. Makanya saya juga kadang-kadang mau ngasih juga, kadang mikir juga, misalnya benar gini, wah peletnya nggak ada, ini ada, yang ada ini untuk supaya kamu berpikir lebih positif, itu aja sih. Kali Bunda kan bilang mimpi itu masih terus Bunda rasakan ya sebenarnya mimpi-mimpi. Masih. Dan Bunda bisa melihat mimpi Indonesia ke depan ini Bunda. Yang saya lihat mungkin dari ramalan-ramalan yang sekian banyak itu semuanya heboh bencana di mana-mana. Memang bencana itu selalu ada Mas. Nggak usah diramal pun mesti ada. Cuma besar kecilnya tergantung ada. Saya juga nggak mau nakut-nakuti ya. Tapi semoga yang diramalkan terjadi gini-gini itu tidak ada. Maksudnya yang besar dikecilin, yang kecil ditiadakan. Harapan saya seperti itu. Kedepannya semoga lebih nggak adalah bencana-bencana yang membuat hati ini ngerekes atau terenyuh seperti itu. BMKG kan juga meramalkan untuk mewaspadai. Itu ada Bu, gempa besar itu. Itu antisipasi ya. Maksudnya gini, kalau kita dibilang kadang-kadang manusia kan dibilang orang kecil aja kok ngapain gini-gini gitu kan. Nah kalau ada gambaran kayak gede, mereka kan satu hari kalau betul-betul itu terjadi gede, mereka udah ada safety-nya. Harus gini, pasti refleksnya ada Mas. Jadi itu untuk ya menjaga diri kita aja supaya kalau nanti terjadi gini kita nggak gampang kaget atau gupuh gitu loh orang Jawa bilang. Jadi lebih, tapi harapan saya itu nggak ada sih. Kita kan punya raja baru sekarang, Prabowo Subianto nih. Ada nggak sih mungkin mimpi-mimpi yang Bunda berbagi juga buat penikmat ganjil kemarin? Sekarang kan presidennya terpilih Pak Prabowo. Dan itu sesuai dengan mimpi saya. Sebelum beliau terpilih, saya memang ada mimpi Mas. Pada waktu itu saya ketemu dengan, saya ngelihat, Prabowo, saya bilang gitu. Cuma saya perbaiki dasinya, Pak, dasinya itu ada putih-putihnya, saya bilang perbaikin. Saya perbaikin, tolong dong ambil sikat, perbaiki. Langsung saya pakaikan dasinya. Setelah itu beliau jalan memperbaikin tali sepatunya. Dan saya bilang, Pak, nanti semoga jadi presiden. Jawaban beliau cuma amin. Dan saya bilang sudah tepat presidennya Prabowo deh. Saya bilang gitu. Karena namanya orang pro dan kontra kan ada yang suka enggak. Tetapi baik kamu suka atau enggak suka ya petunjuknya memang sudah beliau gitu. Jadi pesan saya sama Pak Prabowo jangan lupa dasi sama tali sepatunya. Lugasnya kayak gimana sih Bun? Dasi dan sepatu itu lugasnya apa? Artinya maksudnya gini. Karena arti di alam semesta beda dengan kenyataannya Mas. Cuman yang saya terima pada waktu itu saya ngelihat Pak Prabowo, saya bilang, Pak, saya bilang gitu. Tapi saya lihat dasinya Pak, saya perbaikin deh dasinya, saya bilang gitu. Beliau nurut aja, tapi saya bilang, ambilkan sikat, itu ada putih-putih, saya perbaikin putih. Nah sudah, bagus. Terus beliau jalan, tiba-tiba jalan berbaikin sepatunya. Saya bilang, Pak, tak doain ya semoga jadi presiden. Dia cuma jawab amin. Jadi pesan saya ke Pak Prabowo, tetap ingat dasi sama tali sepatu. Dan saya nggak tahu kelanjutan maksud dasi dengan tali sepatu itu apa gitu. Oke. Dan penghujung tahun ini ada mimpi-mimpi Bu? Ada. Apa Bu? Yang ini baru-baru aja saya tuh mimpi kayak ngelihat langit. Seharusnya bulan itu ada warnanya, ini gelap. Bulannya gelap. Jadi mungkin musim kayak penyakit, panggebluk itu masih ada sih Mas. Tetapi tergantung dari kita sendiri menjaga diri kita masing-masing kan. Harapan saya tetap hidup sehat, tetap bersyukur apapun itu. Itu gimana Bun? Kalau kita memvisualkan saat mimpi itu bulan tuh langsung gelap gitu. Tadi terang gelap. Nah, berarti di kehidupan manusia ini masih ada sisi negatif yang gede. Karena sekarang kan zamannya udah pada canggih. Jadi kadang-kadang yang saya pelajarin anak ke orang tua juga tidak menghargain, ya kan banyak yang pokoknya belot dari kenyataan hidup. Ada gunung meletus Bu? Semoga gunungnya nggak meletus-meletus harapan saya. Karena kalau meletus pasti banyak bencana, pasti banyak orang-orang yang ya banyak kematian atau harapan saya sih erupsi boleh tapi jangan terlalu meletus berlebihan karena nggak bisa dibayangkan Mas. Nah, lahar panas atau gimana itu kan. Saya merinding nih.
Kalau tragedi besar yang dari terawangan Bunda di penghujung akhir tahun ini apa aja sih? Saya nggak bisa ngejabarkan prediksinya, Mas, karena udah beberapa banyak orang yang sudah menjabarkan. Jadi saya cuman berharap semoga yang tragedi-tragedi besar itu nggak ada, itu aja harapan saya. Jadi saya nggak bisa jabar, oh harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saya takut, Mas, takut dengan konsekuensinya. Karena biarlah itu rahasia Tuhan yang menentukan, bukan saya. Tapi ada pernah mimpi air bah atau tsunami besar? Pasti kalau ngimpi yang seperti itu pernah, cuman itu nggak terlalu lama karena ada sesuatunya, jadi bisa reda sendiri. Jadi seperti kayak pernah sih, Mas, mimpi saya itu lari di jembatan karena mau ada tsunami waktu itu. Tapi ada solusinya, karena yaitu tadi mungkin banyak orang yang berdoa yang baik agar solusinya tidak terjadi hal seperti itu. Apalagi Bun, dalam mimpi Bunda tentang Indonesia ini? Aku berharap mimpi Indonesia ini ya baik-baik saja. Jadi semua orang mendapatkan keberkahan, terus kelancaran dalam segala usahanya, paling tidak ya menjadi jauh lebih baik lagi lah. Itu harapan saya ya. Tapi saat ini belum mimpi yang indah sih. Mimpinya masih standar. Oh gitu. Berarti 2024 sampai akhir tahun ini, sampai penghujung tahun ini, bumi pertiwi kita masih terjaga, Bun. Amin, semoga seperti itu. Karena kan banyak juga para spiritual bilang kenaikan mahkota Prabowo ini sebagai raja baru kita akan ada bencana besar. Ya, saya yakin Prabowo sendiri juga nggak ingin bencana itu ada, ya kan. Tapi saat ini saya selalu berdoa yang terbaik, nggak mau yang neko-neko. Saya pingin Indonesia ini tetap damai ya, damai, terus nggak terjadi yang ini. Jadi siapapun presidennya, saya tetap menghargai beliau, intinya itu. Dan harapan yang terbesar saya semoga bisa lebih baik lagi. Nah, pendapat Ganjil, nih cukup seru kita ngobrol ngalor ngidul bersama Bunda Iva Borneo, dan banyak juga sih sebenarnya edukasi yang tadi Bunda sampaikan, dan ternyata emang dalam spiritual itu tak seenak yang kalian lihat ya, ada harga yang dibayar ya Bunda. Ada harga yang harus dibayar. Dan mungkin akhir perbincangan kita, mungkin Bunda ada yang mau disampaikan untuk penikmat Ganjil? Yang akan saya sampaikan, semoga semuanya sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, dan apa yang dicita-citakan bisa terkabul. Oke. Nah, penikmat Ganjil mungkin cukup sekian akhir bincang-bincang kita, dan ada makna, ada harapan, dan ada kedamaian. Salam Ganjil Misteri. Salam.